Saksofon kali ini akan membahas mengenai salah satu fenomena kebebasan seks yang sebetulnya telah lama membayangi kehidupan sosial di masyarakat kita, yaitu fenomena sex in the cause. Melalui penelusuran, tim saksofon berhasil mengetahui tentang apa, mengapa, dan bagaimana fenomena sex in the cause ini. Pemirsa, inilah saksofon. Urban cities, metropolitan, megapolitan, atau apapun itu statusnya, kota besar seakan telah menjadi magnet bagi jutaan manusia di dalamnya. Tak mengenal kasta ataupun gender, kota-kota besar mampu memanjakan siapapun dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Berbagai tawaran gaya hidup pun dengan mudahnya dipilih dan dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Mulai dari dunia bisnis, hiburan, hingga lapangan pekerjaan. Tak heran jika kota-kota besar di mana dan kapanpun selalu dipadati jutaan manusia. Hal ini pun berdampak pada lajunya pertumbuhan dan pembangunan berbagai sarana tempat tinggal, seperti hotel, apartemen, hingga rumah kontrak ataupun kos-kosan. Namun sayangnya, pengawasan terhadap penyediaan fasilitas tempat tinggal seperti ini masih terkesan longgar. Justru degradasi fungsi sebagai sarana huni pun kian berubah menjadi sarana pelampias seks. Salah satunya adalah merebaknya fenomena sex in the cause. Iya, istilah sex in the cause atau aktivitas seks yang dilakukan di kamar-kamar kos memang sudah sering terjadi, khususnya di kota-kota besar. Ironisnya, perbuatan seks in the cause ini kian hari kian bebas, bahkan cenderung liar. Tak hanya dijadikan sebagai media pelampias nafsu oleh pasangan-pasangan di luar nikah, melainkan dijadikan sebagai ajang bisnis prostitusi terselubung. Ya, atas dasar inilah kami pun melakukan penelusuran yang akan mengungkap satu tabir kelam kehidupan manusia, sex in the cause. Dan di salah satu sudut kota besar inilah penelusuran kami mulai. Pak, maaf nanya, kalau di sini banyak kosan di mana, Pak? Kosan? Di dalam sini kan ada. Ke dalam. Oh, dalam gang ini bisa. Oh, kosannya banyak. Lebih banyak ya. Mahasiswa campur-campur kayak gitu. Ya, ada. Iya, ada. Kosan putra-putri atau putri doang atau gimana? Ada, putranya ada. Masuk aja. Tapi di sini kayak kata kita tuh agak bebas-bebas gitu, Pak. Ya, tergantung yang punya rumah sih. Oh, tergantung yang punya. Bebas. Mas ada yang oh ya udah sebelah sih. Udah, mari ya, Pak. Dari sebuah percakapan singkat, akhirnya kami tertuju pada panjang dan sempitnya lorong gang. Ya, sebuah tempat yang diduga terdapat banyak fasilitas kamar-kamar sewa atau kos berstatus bebas. Untuk lebih meyakinkan, kami pun kembali menanyakan status kos bebas pada penduduk setempat lainnya. Nggak ada razia-razia kayak gitu ya? Ini daerah sana yang sering razia. Oh, kalau itu mah enggak sih. Jadi daerah sana sih sering terjadi di sana. Kalau di sini razia enggak jarang. Lihat dulu ya, sini. Dan inilah tempat kos pertama yang kami masuki. Sekilas suasana di luar rumah tampak begitu sepi. Melalui sebuah nomor telepon yang terpampang, kami pun mencoba menghubungi nomor tersebut. Halo? Kan? Halo? Pak, ini saya lihat di kali kosan.
Ini ada namanya nih di rumahan ini kan jadi orang pernah lihat kosan di mana? Oh di dalam. Oh iya. Oke. Tak lama, seorang pria penjaga kosan menghampiri kami. Nanti dari DP-nya udah ada DP-nya. Oh, ada berapa kamar? Ya, ada berapa kamar? 20 kan. 20 kan? Boleh lihat dulu tuh ya. Kan bulannya kan belum tahu kan? Bulannya sampai kapan terus? Belum tahu. Ini nanti kalau misalnya 2 hari 3 hari nggak datang, nggak sempat ya. Oh, udah kita enak gitu. Melewati sebuah lorong, kami pun masuk ke area utama kamar kos. Dari dasar lantai terlihat jelas puluhan deretan pintu di antara bangunan 3 tingkat. Bisa tahu. Tak begitu mewah, namun nyaris seluruh kamar telah laku terisi. Bisa jadi karena longgarnya peraturan yang berlaku di tempat ini. Penasaran dengan kamar-kamar kos lainnya, kami pun kembali mendatangi tempat kos yang berbeda. Oh masih ada? Oh iya betul. Iya. Jadi ya enggak mau lihat kos-kosan, oh boleh. Silakan. Masih ada ini orang itu. Ini apa? Sedikit lebih lengkap, kamar kos di tempat ini terbilang cukup nyaman. Terlebih dengan fasilitas kamar mandi yang disediakan di dalam masing-masing kamar. Nah ini meja, kursi, lemari, tempat tidur, sama orang dalam. Jadi yang buat cowok dan buat cowok, ini buat cowok ya. Buat cewek mana yang boleh dibawa. Ini kalau buat cowok pacar gimana? Ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Ya, sebuah pernyataan yang secara jelas menyatakan jika seluruh penghuni kamar kos ini dapat dengan mudahnya membawa teman kencan atau lawan jenis. Belum cukup sampai di situ, kami pun kembali mendatangi tempat kos yang berbeda. Di tempat ini, akses masuk ruangan terlihat jauh lebih mudah, tak adanya pembagian kamar antara pria dan wanita, ditambah lagi tak adanya penjaga kos. Ya, jelas tersirat jika tempat kos ini berstatus bebas. Untuk meyakinkan lagi, kami pun berbincang dengan salah seorang penghuninya. Tapi akses masuk nggak dibatasin jamnya? Nggak kayak apa nih jamnya? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang betapa longgarnya peraturan ataupun pengawasan terhadap kamar-kamar sewa atau kos, kami pun mencoba menjadi seorang penyewa kamar. Layaknya seorang penyewa kamar biasa, kami pun melakukan sebuah perjanjian kontrak kamar dengan salah seorang pengelola kos. Berarti sekarang saya nggak usah nyerahin apa-apa dulu ya Bu? Iya. Nah, udah. Tapi kalau misalkan itu saya hubungi lagi ya Bu? Iya. Begitu mudah, singkat, tanpa peraturan apapun, seleksi yang jelas. Ya, inilah awal penelusuran kami yang menggambarkan secara jelas akan begitu banyaknya kamar sewa atau kos berstatus bebas yang menjadi kunci gerbang penelusuran kami kali ini. Kos bebas yang akan mengungkap segala tabir fenomena sex in the kos. Kemudahan serta tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap penghuni kos menjadi pangkal maraknya sex in the kos. Penelusuran Seksofon akan kembali sesaat lagi. Salah mengartikan makna cinta terkadang bisa memaksa dua individu untuk hidup bersama, meski dalam sebuah kamar kos.
Tim penelusuran Seksofon berhasil menjumpai sepasang kekasih yang hidup bersama di luar nikah dengan segala cerita dan motif di baliknya. Mudahnya akses menuju kamar kos, serta minimnya pengawasan terhadap para penghuni kos adalah sedikit dari sekian banyak faktor penyebab maraknya fenomena seks in the kos. Belum lagi diambahan dorongan nafsu yang kian hari kian tak terbendung. Norma, aturan hukum pun kerap diabaikan. Melalui sebuah pendekatan dan kesepakatan yang tak mudah, kami berhasil menemui sepasang penghuni kos yang telah menjalani hidup bersama di sebuah kamar kos. Reza dan Hani, sebut saja nama mereka demikian. Di sebuah kamar berukuran 4x3 meter ini, mereka telah menjalani hidup layaknya pasangan suami istri. Di kosan kadang bisa duaan gitu kan. Kalau di rumah emang bisa kan. Ada batasan. Boro-boro mau gimana kan. Kadang bawa cewek ke rumah aja jadi tanda tanya. Dan antar tetangga juga inilah gitu. Kalau di kosan juga kan kalau di kosan ya enaknya bisa inilah bebas. Tak asal memilih, pasangan kos di luar nikah ini secara sengaja mencari dan memilih tempat ini untuk dijadikan media penyatuan cinta mereka. Di sini aman ya, istilahnya sepi, kan nggak terlalu banyak inilah. Jadi kosan itu agak di belakang gitu. Nggak takut kegerebek atau gimana? Kalau digerebek ya, kalau khawatir ada banget gitu. Makanya kita nggak ini apa, kosan nggak centil-centilan lah, naruh foto lah gini gitu. Iya. Jadi kita yang ini aman-aman aja lah gitu. Kalau iya sendiri apa yang ditakutin ya? Takut isi. Kalau buat bayar, kadang aku yang bayar, kadang A juga yang bayar. Tergantung, kalau A-nya nggak punya uang, aku yang bayar. Kalau hotel sih istilahnya ya udah mahal, udah di jam. Istilahnya kita bukan ngeliat waktu aja kan, ngeliat saku juga. Terus dominan kan kalau di hotel banyak razia-razia gitu. Jadi kekhawatirannya di hotel lebih besar kebanding sama kosan. Jika kebebasan sudah terbelit, lantas apa lagi yang akan mereka lakukan saat tak ada lagi batas norma dan waktu? Salah mengartikan makna cinta, pasangan yang terdiri dari seorang karyawan swasta dan mahasiswi ini pun secara sadar telah menggadai tubuh mereka masing-masing. Makan bareng, ngerjain tugas bareng. Udah sampai nggak kenal kayak gitu? Ya, udah sih. Sering. Kadang kalau dingin gitu lah. Sudah saatnya ya. Jadi kita yang ini aman-aman aja lah. Takut ada isinya. Soalnya kalau sampai hamil, ke depannya nggak tahu mau kayak gimana gitu kan. Lantas, hingga kapan pasangan yang tengah memadu kasih ini akan mengakhiri kisah cintanya di sebuah kamar kos? Sampai nikah. Ya semuanya sih kita pengennya sih cepat-cepat nikah. Cuman ya kita pengen ngumpul-ngumpul dulu lah. Ngumpul rezeki istilahnya. Oke lah. Boleh kita dibilang bandel, tapi sebenarnya kita nggak pengen ngerepotin keluarga juga gitu. Meskipun ngelakuin hal seperti itu, cuman masih punya pemikiran lah mau jadi apa nih ke depannya kalau hamil di luar nikah gitu, mau gimana tanggung jawab ke keluarga gitu. Jika memang benar hasrat mampu menepikan akal dan norma, di manakah letak dinding batas yang mampu membentengi manusia dengan segala ambisinya itu? Yang pasti, pasangan seperti Reza dan Hani pun tidak sendiri. Entah masih berapa banyak pasangan anak manusia yang menjalani hidup bersama di bawah atap kamar kos yang tak bersuara itu. Jika sepasang kekasih memutuskan untuk hidup bersama berdasarkan atas nama cinta,
Lantas, apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan penghuni kos yang menjual dirinya demi uang? Saksikan penelusuran tim Seksofon sesaat lagi yang akan mengungkap mengenai seks dan prostitusi di kamar kos. Fenomena seks in the kos kian hari semakin marak dan bermetamorfosa dengan wajah dan juga kemasan baru. Tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk melampiaskan nafsu antara dua manusia, melainkan berubah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Di tempat ini, tidak ada lagi yang menyatakan fungsi kamar kos sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai tempat bertransaksi. Seakan tak pernah berakhir, fenomena seks in the kos nampaknya kian bercerita. Tak hanya pertautan kasih sepasang insan manusia, kamar kos pun dijadikan komoditi syahwat. Ya, dalam penelusuran kali ini, tim Seksofon menemukan satu fakta baru akan sisi lain dari fenomena seks in the kos, yaitu prostitusi berkedok kamar kos. Berbeda dengan tempat-tempat prostitusi pada umumnya, prostitusi kamar kos ini memang dilakukan oleh anak-anak atau para penghuni kos. Otomatis, kegiatan bercinta pun dilakukan di masing-masing kamar penghuninya. Lebih eksklusif dengan segala privasi penuh sensasi. Dan dari sebuah gang, kami mencoba untuk menelusurinya lebih dekat. Tanpa mengenali sebelumnya, seorang pria secara tiba-tiba menghampiri kami. Ayah, banyak kan? Banyak kok. Ada berapa? Dengan sedikit was-was, akhirnya tim tiba di suatu tempat dengan seorang penjaga kos. Tanpa basa-basi, kami pun diizinkan untuk masuk dan menaiki lantai 2 bangunan. Tepat di lantai 2 bangunan, kami melihat beberapa pintu kamar kos dalam keadaan terbuka. Tentu saja, di dalamnya terdapat